Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Vita, Tante Emma, Kak Keisha, dan Kriwil. Apa kabarnya adik-adik semua? Happy New Year ya untuk semua adik-adik yang setia menyaksikan ibadah sekolah minggu di udara. Nah adik-adik, mungkin kalian bertanya-tanya, wah hari ini kompak banget nih kakak-kakaknya. Ya kan, kita pakai baju sekolah minggu di udara. Nah ada satu lagi adik-adik, kita mau perkenalkan pemain keyboard kita yang setia. Yang selalu setia puji-pujian kita, namanya Kak William Jonathan. Yeay, halo Kak William. Nah, terus satu lagi adik-adik, lihat nggak rambut Kriwil? Iya. Mentang-mentang tahun baru model ya. gaya baru, Gaya baru dong. Iya. Nah, adik-adik, memasuki tahun yang baru ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu-minggu berikutnya. Tapi kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Sebelum kita akan menyanyi, ya, kita akan mulai dalam doa ya. Ayo kita sama-sama satukan hati kita. Kita akan mulai di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa masuk ke tahun yang baru ini ya Bapa. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di tahun ini ya Bapa. Tapi kami sangat percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Amin. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh merayakan kebaikan Tuhan dengan puji-pujian, dengan nyanyian, dengan sorak-sorai. Dan kami juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya kami juga bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hidup kami boleh memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami minta pimpinan-Mu Tuhan, Roh Kudus, menolong jam ibadah kami ya Bapa. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan kami hanya menyerahkan doa ini hanya dalam satu nama. Nama Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya. Amin. Oke, kita siap memuji Tuhan ya? Ya. Siap. Kita akan memuji Tuhan. Adik-adik pasti pernah dengar lagu ini ya. Semangat nyanyinya, oke? Oke Kak. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir dari awal Kak. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir,
Bapa di surga memelihara. Sekali lagi Kak. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Tidak perlu khawatir ya adik-adik, ya kakak-kakak. Iya. Karena Bapa di surga memelihara. Amin. Oke, sekarang siapkan hatimu. Kita akan diberkati dengan kebenaran Firman Tuhan. Silakan Tante Emma. Iya, pasti adik-adik sudah siap untuk mau mendengarkan cerita pada pagi ini. Iya. Selamat tahun baru. Iya. Tidak terasa kita sudah 3 hari memasuki tahun 2021. Tante mau tanya, apa anak-anak sudah mulai sekolah? Sepertinya belum. Atau Masih minggu online. depan? Masih online Tan. Masih online ya? Iya. Oke. Apapun yang adik-adik harus jalani, kita mau jalani dengan meminta pertolongan Tuhan. Yes. Amin. Nah, hari ini judul cerita yang akan Tante sampaikan yaitu God Protect Me. Ya. Tuhan memeliharaku. Jadi mulai dari awal tahun ini di bulan Januari, Tante akan cerita tentang seorang yang bernama Musa. Mulai dari kelahirannya sampai nanti kematiannya dan seterusnya ya. Nah, waktu tanggal 25 dan tanggal 27 Desember, Tante sudah cerita tentang cerita Natal. Tapi sebelumnya tanggal 20 Desember, Tante cerita tentang Yusuf, Ya, Yusuf. yang mengasihi saudara-saudaranya. Lalu dia mengajak supaya papanya datang, keluarganya semua datang. Ke Mesir. Karena Yusuf mau memelihara mereka tinggal di Mesir. Iya. Waktu itu yang datang dari Kanaan, keluarga Israel, keluarga dari Yakub ada 70 orang. Wow, Banyak sekali ya. Iya, banyak. Jadi mereka tinggal di tanah Goshen. Di situ ada banyak padang rumput sehingga ternak-ternak mereka bisa makan rumput dan terpelihara di situ. Nah, lalu tahun berganti tahun, Yusuf meninggal, Yakub meninggal, lalu Firaun raja Mesir juga meninggal. Lalu yang menggantikan Firaun yang tadinya kenal kenal Yusuf, sekarang Firaun yang memerintah Sudah adalah ganti. Firaun yang jahat. Firaun tidak senang dengan orang Israel yang makin banyak itu. Iya. Ya, dari keluarga Yakub yang bertambah banyak sampai kira-kira 2 juta orang. Banyak ya, dari 70 sampai 2 juta itu karena beberapa tahun. Lalu Berkembang biak. Iya, berarti Firaun udah Firaun meninggal. pikir, wah kalau ini orang-orang Israel bertambah banyak, nanti mereka menyerang aku. Iya. Iya. Jadi Firaun bilang tidak boleh. Oh, tidak boleh. Orang Israel ini harus dibatasi perkembangannya. Jadi Firaun menyuruh supaya anak laki-laki Israel yang lahir harus dibunuh. Caranya apa? Bayi yang baru lahir, bayi laki-laki itu harus dibuang ke Sungai Nil. Wow. Supaya bayi itu mati. Lalu perkembangan orang Israel tidak secepat yang sekarang itu. Waktu itu ya. Kasihan banget kan? Iya. Tapi Kasihan. Firaun ini jahat juga ya. Iya, pasti dia itu nggak percaya sama Tuhan ya, Tan. Iya. Hatinya jahat sekali. Iya, Firaun ini memang nggak percaya Tuhan, betul. Jadi dia selalu membuat sesuatu yang kurang baik kepada orang Israel. Nah, kebetulan di Israel itu ada satu keluarga. Iya. Keluarga dari suku Lewi. Yang sang bapak namanya Amram dan sang ibu bernama Yokebed. Nah, mereka punya anak.
Harun, Miriam, dan si kecil yang baru lahir. Jadi adik-adik, siapa di sini yang punya adik bayi di rumah? Ayo yang punya dedek bayi. Aku nggak punya. Kalau adik bayi itu biasa yang biasa dilakukan adik bayi apa sih? Iya, Terus nangis. tante mereka juga ngumpul. Oh, ngompol. Minum cucu. Kriwil masih suka minum susu. Iya, kriwil. Iya, betul. Nah, ini dalam keluarga Amram dan Yokebed lahir seorang anak. Kalau masih bayi disembunyikan. Karena kalau diketahui oleh Firaun nanti dibunuh kan. Iya. Ya. Jadi disembunyikan di rumah. Sembunyikan. Tapi setelah sudah 3 bulan udah nggak bisa disembunyikan. Iya. Kan kalau nangis suaranya kenceng. Iya, suaranya Jadi kenceng baik. ya. Jadi gitu. Tetangga-tetangganya nanti denger. Kalau ketahuan dong. pasti Itu dibunuh. dia. Jadi bapaknya sama mamanya pikir apa ya yang harus dilakukan. Karena bayi yang baru lahir ini cakep banget, ganteng lagi ya. Kayak kriwil. Kayak kriwil ya. Ya, jadi mereka mencari cara untuk bagaimana bisa menyembunyikan bayi yang baru lahir ini. Caranya gimana tuh, Tan? Caranya, gimana tuh? itu dia caranya. Tuhan berikan hikmat ya kepada Amram. Iya. Jadi dia bikin keranjang. Lalu keranjang. alasnya dikasih ter. Ter. Lalu ter. di atasnya dikasih Supaya kain-kain airnya gitu nggak ya. masuk. Lalu dia masukkan bayinya yang baru lahir yang sudah umur 3 bulan kira-kira gitu dalam keranjang itu. Terus apa yang mereka lakukan sama keranjang yang ada bayinya itu? Nah itu dia, keranjang yang ada bayi itu dibawa lalu ditaruh di sungai Nil. Oh, taruh di sungai. Nggak Wow. takut ya? Nggak takut. Tenggelam. Iya. Apa ada yang mengawasi, Tan? Kalau Nah ada itu dia. binatang. Nah jadi Amram dan Yokebed bilang kepada anaknya yang nomor 2, Miriam. Miriam, kamu jagain adikmu ya. Tapi dari jauh kamu lihat kemana itu keranjang dibawa oleh aliran sungai Nil. Iya. Nah, kamu perhatikan ya, jangan sampai ada sesuatu yang terjadi dengan Iya. adikmu. Nah, Siap. Oke, baik mama, baik papa gitu. Jadi Miriam pergi untuk lihat dari Mengawasi. jauh adiknya. Itu keranjang lama-lama dibawa aliran sungai dekat dengan tempat pemandian dari Putri Firaun. Nah, lalu pada saat itu kebetulan Putri Firaun dengan dayang-dayangnya, dengan Lagi mandi. pembantu-pembantunya turun ke sungai Nil mau mandi. Wah, kelihatan Lalu dong. waktu mereka sampai di sungai Nil, mereka lihat, ada keranjang di situ. Ada apa ya? Pasti isinya apa ya? Iya. Ayo, lalu Putri Firaun menyuruh pembantu-pembantunya, ayo ambil itu keranjang, bawa, saya mau lihat apa isinya. Jadi keranjangnya diambil, dibawa ke Putri Firaun. Dan waktu dilihat, ternyata isinya seorang anak bayi. Lalu anak bayi itu nangis lagi. Iya, Jadi nangis pasti. jadi jatuh belas kasihan Iya. dari Putri Putri Firaun. Firaun. Lalu Putri Firaun bilang, pasti ini anak dari orang Israel. Nah, lalu waktu Miriam kakaknya lihat itu, dia cepat-cepat datang ya. Lalu dia bilang kepada Putri Firaun, Putri Firaun, bolehkah saya mencarikan seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini? Putri Firaun pikir, ya bagus juga, boleh. Wah, baik. Tante, Putri Firaun. tapi kira-kira itu Putri Firaun tuh tahu nggak kalau itu ibunya orang Israel? Mungkin tahu, mungkin juga tidak. Tapi Putri Firaun memang butuh seorang ibu yang bisa menyusui bayi itu. Iya. Kalau enggak ada yang nyusui kan mati nanti bayinya Iya. kan. Nah, jadi Putri Firaun bilang, oke boleh. Jadi Miriam cepat-cepat pulang. Panggil Dia ibunya. panggil mamanya, mama, itu sudah boleh tuh kita pergi menghadap Putri Firaun. Jadi
ibunya sama Miriam pergi ke Putri Firaun, lalu diperkenalkan. Lalu Putri Firaun bilang, ibu bawa bayi ini, nyusuin dia. Nanti kalau dia sudah besar, ibu harus bawa dia kembali ke aku karena aku mau mengangkat dia sebagai anak angkat saya. Jadi senang banget ya. Jadi ibunya Selamat bawa bayi Musa Musanya. pulang ke rumah, dipelihara, diberi disusuin ya. Iya. Jadi Musa tambah hari tambah besar, tambah sehat, tambah kuat. Lalu setelah dia sudah besar, mamanya ingat kan, Musa harus dikembalikan. kembali ke Jadi istana. Musa dibawa ke Putri Firaun untuk dijadikan anak angkat dari Putri Firaun. Jadi ibunya bawa Musa ke Putri Firaun. Putri Firaun senang juga lihat Musa sudah besar. Musa sudah kuat dan sehat ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Musa harus tinggal di istana. Firaun. Istana itu kan tempat yang enak nggak? Iya, yang Iya. enak lah. Semua Pasti tersedia. enak, bagus. Tapi Putri Firaun sayang juga sama Musa. Jadi Iya. Musa bisa tinggal di istana Firaun karena Tuhan memelihara Musa. Walaupun Musa waktu itu masih bayi, tapi Tuhan pelihara. Karena Tuhan punya rencana untuk Musa. Tante, aku mau nanya, Musa itu ada artinya nggak sih, Tan? Itu dia waktu diambil oleh Putri Firaun menamakan dia Musa. Artinya apa, artinya Tan? Apa artinya? Musa itu berarti aku telah menariknya dari air. Ya kan dia diambil dari ditarik Sungai dari Nil. air. Jadi namanya Musa. Jadi sejak itu bayi itu dipanggil Musa. Nah, jadi pelajaran untuk adik-adik semua pada hari ini bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Yes. Amram dan Jokebed yakin walaupun mereka meletakkan bayinya di keranjang di Sungai Nil, mereka yakin Tuhan pasti memelihara bayi mereka dan tidak ada yang bisa mengganggu bayi tersebut, dan itu terbukti ya, karena akhirnya Putri Firaun mengambil bayi itu menjadi anaknya dan diberi nama Musa. Nah, adik-adik juga harus yakin bahwa walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan selalu memelihara kita. Ya, menjaga kita, melindungi kita, sehingga kita tidak perlu takut dengan virus corona ya. Yang penting kita mengikuti protokol kesehatan. Itu yang penting. Kita harus disiplin mengikuti protokol kesehatan dan Tuhan pasti akan memelihara kita. Karena Tuhan punya rencana bagi kita semua, bukan saja adik-adik, tapi juga buat kakak-kakak dan Tante Emma. Ya, jadi Tuhan akan selalu memelihara kita. Masuk tahun 2021 seterusnya, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita. Amin. Luar biasa firman Tuhannya. Ya. Terima kasih Tante Emma. Sama-sama. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan video Reward Kids ya. Jadi kalian yang sudah dapat reward, adik-adik yang sudah dapat reward, kalian bisa saksikan nih dalam video ini dan juga video ayat hafalan. Kita saksikan sama-sama ya. Thank you for the reward, champion kids. Thank you for the reward, champion kids. Thank you, champion kids. Terima kasih Sekolah Minggu di Udara untuk rewardnya, saya suka sekali.
Coba lihat Kak, keren buat besok dibawa ya, seragam. Wow, iya Pak Tanti, keren loh. Sekarang minggu sisi. Yeay. Genesis 39, 9 verse verse 2a. 8. The The Lord was Lord with was with Joseph, Joseph, so he succeeded in everything he did. did. Kejadian 39 ayat 2a. Tuhan menyertai Zoe sehingga Zoe selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kejadian 39 ayat 2a. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kejadian 39 ayat 2a. Tuhan menyertai Geo sehingga Geo selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi Tuhan menyertai Lisa sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Kejadian 39 ayat 2a. Kejadian 39 ayat 2a. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaan. Ayat apa minggu ini adalah Kejadian 39 ayat 2a. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Terima kasih. Kejadian 40 ayat 8b. Allah yang memberi arti dari mimpi. Kejadian 40 ayat 8b. Allah yang memberi arti dari mimpi. Ayat apa minggu ini adalah Kejadian 40 ayat 8b. Allah yang memberi arti dari mimpi. Kejadian 40 ayat 8b. Allah yang memberikan arti dari mimpi. Galatians 6 verse 7b. You will always harvest what you plant. Galatia 6 ayat 7b. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7a. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Colossians 3 verse 13b. The Lord The Lord forgave forgive you, you, so you must forgive others. others. Matthew 5 verse 16. Verse 16. In the same way, Same way, let your good deeds let your good deeds shine out for all to see, shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. so that everyone will praise your heavenly Father. Yus 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang sehingga mereka
berikutnya harus lebih rajin lagi ya dalam melakukan aktivitas atau menghafal ayat Ayat hafalan. hafalan. Ya, ditunggu terus videonya. Oke adik-adik, dan jangan lupa bagi adik-adik yang masih mau menjawab giveaway, masih ditunggu loh. Masih tersedia nih hadiahnya ya. Ayo cepetan jawab, apa arti Natal buat kamu dan hadiah apa yang akan kamu berikan buat Yesus? Ya, masih ditunggu ya, segera. Ayo. Oke. Sekarang kita akan ke ayat hafalan. Iya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7b. Sebab kaget ya. Enggak. Enggak. Wah, mereka dua itu suka rebutan ayat hafalan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi. Iya. Kita sama-sama. Iya. Oke. 1 Petrus 5 ayat 7b. Sebab ia yang memelihara kamu. Kalau yang udah bisa ngafal panjang gimana Tante? Hafal seluruh ayat ini Iya, yang satu mengatakan ayatnya full. serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Wow, Oke? luar biasa. Nah, Oke, sekarang kita ngapain? kita mau nyanyi, Nyanyi lagi. Ya. Yuk. Lagu ini sebagai lagu satu lagu ucapan syukur dan keyakinan bahwa Bapa di surga selalu memelihara kita. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dari awal Kak, aku tahu. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. 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 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita yang kami sudah dengar pada pagi ini tentang Musa. Sejak kelahirannya, Tuhan pelihara dia, walaupun dalam situasi yang mengancam jiwanya, tapi Tuhan pelihara Musa, sehingga Musa tetap dipelihara oleh Tuhan, bahkan diangkat menjadi anak angkat dari putri Firaun. Karena Tuhan punya maksud dan rencana bagi kehidupan Musa. Tuhan, kami yakin Tuhan juga punya rencana yang indah bagi kehidupan kami semua.
termasuk adik-adik yang sedang menyaksikan acara ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memelihara kami memasuki tahun 2021 ini ya Tuhan. Kami baru 3 hari memasuki tahun ini. Tahun ini masih panjang ke depan, tapi kami yakin Tuhan akan memelihara kami, menjagai kami, sehingga kami akan tetap terpelihara dalam perlindungan Tuhan. Juga Tuhan akan menjagai orang tua kami, sehingga kami semua akan dipelihara dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan biarlah Engkau dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday Happy adik-adik. Sunday. God bless you. God bless you. Bye.